Kelahiran pedang iblis bab 131 menjilat pantat. Waktu berlalu dengan cepat di akademi. Nuh hampir tidak punya waktu tersisa untuk kebutuhan sehari-hari. Dia menggunakan sepanjang malamnya untuk mengolah dantian dan tubuhnya dan sepanjang hari antara rune kesier, seni bela dirinya, kursusnya, dan metode penempaan elemental. Dia kembali tidur hanya setiap 2 hari untuk memberi ruang bagi semua latihannya dan beberapa hasil akhirnya diperlihatkan pada bulan ke-9-nya di akademi. Pikirannya tumbuh lebih kuat karena latihan intensif di rune kesier dan tekanan yang diberikan dari nafas di dalam lautan kesadarannya. Tubuhnya telah membaik karena tubuh yin dan akhirnya memasuki tingkat menengah dari peringkat ketiga. Ketangkasannya dengan mantra 3 bentuk asyura dan langkah bayangan telah meningkat pesat berkat sesi sparring terus-menerus dengan June. Bentuk pertama masih menjadi batasnya. Dia telah menyelesaikan 3 misi lagi dengan sukses. Semuanya adalah tugas berburu dan pengikut Daniel tidak pernah membuat masalah baginya lagi di dalamnya. Namun, kemajuan terpenting berkaitan dengan dantiannya. Nuh perlahan berjalan menuju sebuah bangunan di sisi kiri akademi. Dia akan memeriksa dantiannya dari waktu ke waktu dan mengangguk puas saat dia melihat isinya. Kristal hitam terkumpul di organ itu membuktikan terobosan suksesnya di panggung padat. Baru 2 bulan sejak aku menjadi 16 tahun tapi aku sudah mencapai tahap terakhir dari peringkat pertama dantian. Hanya seminggu sebelumnya, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengumpulkan nafas cair lagi dan dia dengan tergesa-gesa membuat persiapan untuk terobosannya. Dia sudah memiliki 1 pil bumi dari warisan Eccentric Thunder, satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah berada di puncaknya untuk maju. Terobosan berjalan lancar, sebagian besar berkat pil, dan dia berhasil memasuki tahap yang solid. Dia telah menghabiskan minggu berikutnya berkultivasi untuk meningkatkan jumlah bread padat yang disimpan di dantian dan kemudian dia mempertimbangkan pilihannya. Ada beberapa fasilitas berguna di dalam akademi yang dapat diakses setelah seorang kultivator memasuki tahap solid peringkat 1 dari dantian. Tetapi mereka juga membutuhkan poin atau kredit untuk digunakan. Saya hanya memiliki 2.400 kredit yang tersisa karena pengemis itu tetapi poin prestasi saya berjumlah 140, itu cukup untuk 2 jam di dalam domain sulfur. Pengemis yang dia maksud, tentu saja, adalah Ivor yang telah tinggal di penginapannya selama ini. Dia tidak terlalu menyebalkan karena dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur atau menghilangkan beberapa keraguan Nuh mengenai warisan dari praktisi sebelumnya dalam metode penempaan elemental, tetapi biaya anggurnya mulai membebani Nuh. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk memiliki akses ke misi yang lebih menguntungkan. Dengan levelku, aku bisa menyelesaikan level yang hanya memiliki poin merit sebagai hadiah. Domain sulfur memiliki penggunaan yang tepat. Itu adalah area tertutup di mana api biru menyala terus-menerus dan menahan atmosfer di dekatnya meningkatkan kecepatan bola mental membesar. Nuh ingin berlatih di sana tidak hanya untuk meningkatkan lautan kesadarannya tetapi juga untuk mendapatkan kelegaan dari sakit kepala terus-menerus yang disebabkan oleh nafas di bidang mentalnya. Dia tidak pernah meningkatkan jumlah nafas yang disimpan dalam pikirannya dan rasa sakitnya memang berkurang karena perbaikan di lautan kesadarannya. Namun, dia ingin lebih mempercepat pelatihannya untuk bereksperimen dengan metode penempaan. Dia hanya mempelajari teori pada periode terakhir. Namun, untuk memasuki wilayah sulfur, dia harus setidaknya berada di tahap solid dari peringkat pertama, jadi dia harus berlatih dengan sabar sampai mencapai level itu. Nuh telah mendaftar selama 1 jam di domain tersebut,
menghabiskan 60 poin prestasi dalam prosesnya. Dia kemudian memiliki 80 poin prestasi dan sangat ingin menguji efek dari kemampuan itu. Nuh tiba di depan sebuah gedung tinggi satu lantai yang melingkar. Itu memiliki lambang besar dengan api biru tergambar di atasnya. Nuh mendapat konfirmasi bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia mengeluarkan token akademinya dan pergi ke pintu masuk ketika 3 pemuda menghalangi jalannya. Maaf, tapi hari ini domain sulfur dicadangkan. Jika Anda ingin mengeluh, Anda dapat berbicara dengan beberapa profesor dan saya yakin poin prestasi Anda akan dikembalikan. Nuh cukup gelisah di periode terakhir karena sakit kepala terus-menerus sehingga dia tidak ragu-ragu sejenak untuk menjawab dengan sedikit jengkel dalam suaranya. Siapa yang memesannya? Pemuda lain mendekatinya dan membuat gerakan yang cukup dengan lengannya sebelum berbicara dengan ekspresi bangga. Tuan Daniel tentu saja. Dia suka menyendiri di wilayah itu dan kami memastikan dia tidak terganggu di sana. Orang itu lagi. Nuh memandang ketiga siswa itu dan memperhatikan bagaimana pakaian mereka tampak bersih dan mahal. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sisi pintu masuk. Ada seorang penjaga berbaju zirah emas yang berpura-pura tidak peduli dengan apa yang terjadi di wilayah patrolinya. Ketiganya seharusnya berasal dari keluarga bangsawan berukuran besar dan kemungkinan besar mereka menyuap penjaga itu. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa sebelum mengarahkan pandangannya pada siswa yang lebih dekat. Aku tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk ritual menjilat pantatmu. Aku mendaftar untuk 1 jam dan aku akan melakukan jamku. Satu-satunya perbedaan adalah apa yang akan aku injak untuk memasuki gedung itu. Itu bisa menjadi medan jika kamu minggir sekarang atau tubuhmu yang dipukuli jika kamu terus menghalangi jalanku. Ketiga siswa itu geram dengan ejekan Nuh dan mulai menegurnya dengan suara lantang. Beraninya seorang junior sederhana berbicara kepada kita sedemikian rupa? Keluar dari pandanganku sebelum. Ungkapannya terputus sejak kepala Nuh berbenturan dengan wajahnya. Nuh mengerti bahwa kata-katanya tidak berpengaruh sehingga dia tidak ragu untuk menyerang. Kelahiran Pedang Iblis bab 132 Api Azure. Siswa dikirim kembali oleh serangan tak terduga. 2 lainnya hendak melompat ke Noah tetapi dia mengaktifkan mantra langkah bayangan dan segera muncul di depan pemuda pertama. Dia telah menggunakan pedangnya selama serangannya dan dia mengirimkan 2 serangan cepat dengan sisi senjatanya yang tidak berbilah. Serangan itu berlipat ganda di tengah jalan dan menjadi 6 serangan berbeda yang mengenai persendian siswa yang masih tertegun itu. 2 pukulan untuk siku, 2 untuk bahu, dan 2 untuk lutut. Suara retak terdengar dari tubuhnya saat dia jatuh tanpa daya di tanah. Kekuatan seni bela diri peringkat 4 ditambah dengan panggung yang solid dan dengan efek kejutan membuat salah satu senior Nuh tidak berbahaya dalam beberapa saat. Dan itu bahkan tanpa mengaktifkan bentuk pertama. 2 siswa lainnya tiba di punggungnya dan melancarkan serangkaian serangan dengan senjata mereka. Gema pakaian atas Nuh robek dan rekan darahnya keluar untuk memblokir serangan yang masuk. Sosoknya sangat hidup dan berhasil menahan serangan para pemuda. Tubuhnya hancur tetapi, saat senjata tenggelam di dalamnya, ia direkonstruksi, menghalangi pergerakan bilahnya. Nuh tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera menyerang siswa yang lebih dekat. Yang lain melepaskan cengkeramannya pada senjata untuk menyiapkan mantra tetapi Eko memekik, melepaskan serangan suara yang membuatnya bingung sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi Nuh untuk mengalahkan pemuda itu, meninggalkannya hanya dengan 1 lawan.
Nuh mendekatinya dengan Eko diam-diam berjongkok di pundaknya. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Lionel, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Murid itu berteriak, melihat penjaga di sisi pintu masuk. Penjaga itu mengangkat bahu sebelum menjawabnya. Perkelahian kecil diperbolehkan di akademi. Tidak ada yang menderita kerusakan parah, jadi terserah kalian para siswa untuk menangani situasi ini. Nuh menggelengkan kepalanya melihat pemuda itu meminta bantuan penjaga. Bagaimana bisa para bangsawan begitu lemah? Dengan semua kekayaanmu, apakah ini yang terbaik yang bisa kamu dapatkan? Murid itu marah dengan kata-katanya dan mencoba lagi untuk meluncurkan mantra. Senjatanya masih tertancap di tubuh Eko. Nuh ada di atasnya sebelum dia menyelesaikan persiapannya dan memukul pinggangnya dengan kuat, membuatnya jatuh ke tanah. Dia menghela nafas dan menegurnya untuk melampiaskan sedikit stres yang dia kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir karena efek samping dari metode penempaan elemental. Saya percaya bahwa guru tempur mahal Anda di rumah Anda akan malu mengetahui bahwa Anda mencoba meluncurkan mantra pada jarak yang begitu dekat. Dia kemudian menginjak kepalanya di tanah, membuatnya pingsan. Nuh meletakkan kembali pedangnya di cincin luar angkasa, serta gema di tubuhnya, dan mengenakan jubah sederhana untuk menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang. Dia kemudian berbalik ke arah bangunan melingkar dan bergerak untuk memasukinya. Itu pertarungan yang bagus, jarang menemukan seseorang dengan pengalaman bertarung seperti itu di usiamu. Lionel berbicara dengannya sebelum dia bisa mencapai pintu. Noah menjawab sambil memasang senyum palsu di wajahnya. Saya tidak tahu bahwa Anda bisa menyuap seorang penjaga untuk memesan domain sulfur. Jika Anda memberitahu saya harga Anda, saya mungkin berpikir untuk menggunakan jasa Anda. Prajurit itu tersenyum canggung dan menggaruk sisi kepalanya. Jangan terlalu menyalahkanku, aku hanya berusaha mencari nafkah di dunia yang diperintah oleh para bangsawan. Sayangnya, benua Utra dalam keadaan damai sehingga kami di pasukan kerajaan tidak bisa mendapatkan gaji yang layak. Nuh meyakinkannya, jangan khawatir, mereka sebenarnya bukan ancaman. Lionel tertawa kecil melihat murid-murid yang pingsan di tanah. Maukah kamu melamar tentara kerajaan? Aku yakin kamu akan menjadi kapten hanya dalam beberapa tahun. Nuh mengangkat bahu tetapi tidak menjawab dan meletakkan tokennya di pintu masuk. Pintu perlahan terbuka dan udara panas keluar dari sana. Coba pikirkan. Posisi kita sebenarnya cukup istimewa di kota Elbas. Nuh mengangguk padanya dan memasuki gedung. Pintu perlahan menutup di belakangnya. Dia menemukan dirinya berada di koridor yang panjang dan terang, lingkaran cahaya biru terpancar dari ujung lorong. Udara begitu panas sehingga Noah harus mengedarkan nafas di tubuhnya untuk menahan suhu. Di ujung koridor, ada sebuah ruangan besar berbentuk lingkaran dengan api biru yang berkelap-kelip di tengahnya. Ruangan itu tidak berlantai tetapi hanya medan berpasir. Butir-butir pasir berwarna kuning tetapi mengandung corak biru dalam warnanya. Sungguh lingkungan yang aneh. Panas ini tampaknya memiliki beberapa efek pada lautan kesadaran saya. Saat Nuh mendekati nyala api, dia akan merasakan bola mentalnya mengendur, meningkatkan kecepatan ekspansinya karena tekanan internal dari Eko dan Brad. Saya mengerti, nyala api memiliki efek meningkatkan kelenturan bola mental saya. Sederhananya, pelatihan di sini akan memperbesar lingkup saya lebih cepat. Saya percaya saya mengatakan bahwa saya ingin sendirian. Sebuah suara terdengar dari sisi lain nyala api. Nuh mengintip dan memperhatikan bahwa Daniel sedang duduk bersila di atas pasir, memegang selembar kain kecil di tangannya. Oh, itu kamu?
Dia telah mengangkat pandangannya dan menatap Nuh. Dia tidak bisa tidak terkejut dengan kehadirannya di sana. Nuh tidak berbicara dan hanya bergerak di area yang ditempati olehnya. Dia memperhatikan bahwa suhu semakin meningkat seperti yang terjadi pada lingkungan mentalnya. Dia harus menggunakan breath padatnya untuk melawan suhu. Tubuh peringkat 3-nya tidak cukup di lingkungan itu. Dia menghitung jarak yang harus dia jaga dari nyala api untuk bertahan selama 1 jam dengan jumlah breath miliknya dan duduk di tanah. Nuh mengeluarkan rune kesier kedua dan mulai melihatnya. Tekanan dari bagian dalam bolanya membesar dengan kecepatan tinggi ke lautan kesadaran yang mengendur. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Saya harus selalu menggunakan poin prestasi saya untuk menggunakan bangunan ini. Namun, Daniel berbicara lagi. Apakah aku benar-benar tidak layak untuk perhatianmu? Kelahiran Pedang Iblis bab 133 rahasia. Nuh berbicara tanpa mengalihkan pandangannya dari rune kesier. Bukan itu, aku hanya tidak punya waktu untuk orang lain. Lingkup mentalnya membesar dengan kecepatan luar biasa. Nuh tidak ingin menyia-nyiakan waktunya di dalam wilayah sulfur untuk bersosialisasi. Bagaimana dengan Murray, Norman, dan Scott? Daniel bertanya, tetapi nama-nama itu tidak berarti apa-apa bagi Nuh. Aku tidak tahu siapa mereka. 3 senior di depan pintu masuk. Nuh mengangkat bahu. Oh, mereka mengizinkanku lewat. Salah satu alis Daniel terangkat saat mendengar kata-kata Noah. Yang mereka inginkan hanyalah menyenangkan saya. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun masuk kecuali saya mengatakannya. Nuh tidak bergerak sama sekali, tatapannya selalu tertuju pada rune saat dia menjawab. Jadi, kamu tahu bahwa pengikutmu adalah orang bodoh yang tidak punya pikiran. Daniel terkekeh pelan. Bodoh? Mungkin. Ceroboh? Tidak sama sekali. Sudah menjadi sifat manusia untuk tetap bersama orang terkuat atau orang dengan prospek masa depan terbaik. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku satu-satunya kultivator elemen cahaya yang telah terlihat dalam beberapa dekade. Nuh mengangkat bahu lagi. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Menjadi elemen langka hanya akan mengurangi jumlah teknik yang tersedia untukmu. Daniel terus terkekeh. Namun, jika kamu memiliki cukup uang, itu bukan masalah. Aku dapat memiliki jumlah teknik yang sama dengan pembudidaya lain tetapi kekuatan yang lebih besar karena elemenku. Kamu benar-benar membual. Daniel terdiam sejenak oleh pernyataan Noah. Keheningan yang canggung memenuhi ruangan dan hanya kedipan api biru yang terdengar dari waktu ke waktu. Daniel kembali berbicara. Apakah kamu mengerti bahwa aku akan menjadi seseorang yang penting di masa depan? Nuh menjawab dengan jelas. Ada banyak orang penting di dunia ini. Haruskah aku peduli dengan mereka semua? Ya. Ya, jika kamu kuat dan kamu memiliki jumlah koneksi dan tenaga yang tepat, kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Pikiran Nuh sedikit goyah. Dia masih mempertahankan pandangannya pada rune, tetapi dia tidak memikirkan kata-kata Daniel. Sebuah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang kuat pasti lebih kuat dari satu orang. Namun, bagaimana jika seseorang begitu kuat sehingga angka tidak bisa membuatnya terhuyung-huyung? Pada saat itu, berada dalam kelompok hanya akan memperlambat Anda. Dengar, jika kamu benar-benar ingin terus berbicara, lebih baik kamu mengambil beberapa poin prestasi untuk memperpanjang masa tinggalku di gedung ini. Mendengar kata-kata itu, Daniel tutup mulut. Jam berlalu dengan lambat. Daniel harus keluar dari gedung karena dia telah kehabisan nafas. Dia telah berada di dalam alam sulfur selama hampir 2 jam. Nuh menghabiskan seluruh waktunya berfokus untuk memperbesar lingkup mental.
Ketika waktunya habis, tokennya mengiriminya peringatan. Jika saya memilih untuk tetap lembur, poin prestasi saya akan dikeluarkan. Ada juga fitur seperti ini. Pikirnya, memeriksa token akademi. Yah, nafas padatku hampir sepenuhnya terkuras dan aku tidak berpikir bahwa latihan yang berkepanjangan di lingkungan ini pada akhirnya bermanfaat bagi lautan kesadaranku. Saya hanya akan datang ke sini lagi setelah 1 minggu latihan normal. Dia masih memiliki 80 poin prestasi, dia bisa membeli 1 jam lagi di dalam area kapanpun dia mau. Nuh keluar dari gedung dan menemukan bahwa hanya penjaga yang tersisa di depan pintu masuk. Mereka semua pergi, bahwa Daniel membantu mereka. Lionel berbicara dan Nuh mengangguk padanya. Dia kemudian kembali ke penginapannya dan beristirahat sebelum bangun di malam hari untuk berkultivasi lagi. Ivor sering berdiri di ruangan kosong, dia akan pergi keluar lapangan akademi hanya untuk mengisi ulang simpanan anggurnya. Namun, dia menghormati dedikasi Nuh dan tidak pernah mengganggunya kecuali dia sedang mempelajari penelitian metode penempaan elemental. Sikapnya membuat hidup bersama lebih lancar. Saat matahari terbit, Nuh menghentikan meditasinya dan hendak beristirahat lagi ketika mendengar seseorang mengetuk pintu masuk. Dia pergi untuk membukanya dan menemukan Thaddeus berdiri di depan penginapannya dengan senyum lebar di wajahnya. Saya melihat bahwa Anda mendapatkan akomodasi yang lebih baik. Nuh buru-buru membungkuk dan menjawab, "Oh, murid-murid di akademi terlalu baik. Seorang senior benar-benar rela memberikannya kepadaku setelah aku menyelamatkannya di salah satu misiku." Thaddeus mengangguk sambil melihat interior rumah. "Aku yakin dia pasti merasa sangat berterima kasih padamu. Dan katakan padaku, apakah itu sebelum atau sesudah kau mematahkan anggota tubuhnya?" Nuh mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Thaddeus sedang menatapnya dengan senyum liciknya yang biasa. "Apakah aku dalam masalah?" Thaddeus menggelengkan kepalanya, tertawa pelan. "Tidak sama sekali. Menurutku, kamu melakukan hal yang benar." Akhir-akhir ini, pewaris keluarga bangsawan tumbuh sebagai orang lemah. Tampaknya masa damai yang begitu lama telah melunakkan karakter mereka terlalu banyak. Dengan kamu di sini, mereka mungkin lebih fokus pada kecakapan pertempuran mereka sehingga Anda mendapat persetujuan penuh dari saya jika Anda ingin bertindak sedikit lebih liar. Nuh kehilangan kata-kata. Apakah dia ingin aku menjadi semacam pelatih karena kemampuan bertarung mereka yang buruk? Menjadi orang jahat sehingga mereka lebih menghargai kualitas yang berguna dalam pertempuran? Namun, dia hanya memutar matanya dan berbicara dengan suara lembut. "Seharusnya ada penginapan yang lebih baik daripada yang ini." Thaddeus tertawa lagi mendengar kata-katanya. Keheningan mengekang setelah pertukaran kata terakhir mereka dan Nuh mau tidak mau berbicara lagi. "Profesor, apakah Anda datang ke sini hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda memperhatikan perilaku saya?" Thaddeus sepertinya mengingat sesuatu dan mulai berbicara. "Benar, tidak. Aku sebenarnya ingin memberimu tawaran. Aku mengumpulkan tim kecil siswa muda untuk menyelesaikan misi khusus. Akan ada poin prestasi dan kredit sebagai hadiah. Aku merasa kamu mungkin menginginkannya. Bergabung." Mata Nuh berbinar tetapi dia pertama kali bertanya tentang beberapa keraguannya. "Tapi kenapa datang ke sini? Bisakah kamu tidak menempatkan misi di papan tulis?" Thaddeus merendahkan suaranya sebelum kembali berbicara. "Ini sebenarnya adalah misi rahasia. Aku pergi mencari siswa dengan kemampuan bertarung yang tinggi dan kurang berafiliasi dengan keluarga bangsawan. Kamu, tentu saja, sangat cocok dengan kriteria ini."
Kelahiran pedang iblis bab 134 Perjanjian. Nuh tertarik dan memberi isyarat kepada Tades untuk masuk ke dalam akomodasinya. Dia membutuhkan kredit dan dia agak bersemangat untuk beristirahat dari kehidupan monoton di akademi. Tades duduk di tempat tidur yang rusak dan mengeluarkan toples kecil yang mengeluarkan aroma anggur manis. Dia menuangkannya ke dalam 2 gelas dan memberikan 1 kepada Noah. Nuh dengan senang hati menerimanya, tetapi sebelum dia bisa mencicipi anggurnya, pintu kamar kosong itu terbuka, memperlihatkan Ivor yang menatap tajam ke toples di tangan Tades. Sudah lama sejak aku melihat anggur dari Sungai Peach. Mata Tades menajam melihatnya. Ivor, kukira kau akhirnya pasrah mewariskan kegilaan yang kau sebut metode prasasti itu. Noah menghela nafas dan memberikan gelasnya ke Ivor. Tades melihat gerakan itu dan matanya terbelalak mengerti. Apakah dia tuanmu? Apakah dia alasan mengapa kamu tidak memilih jurusanku? Noah ingin memberikan penjelasan singkat, tetapi Ivor lebih cepat darinya dalam membalas Profesor. Tadeus, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Dia pewaris metode kita, yang paling berbakat dan teliti dari semua praktisi di sekolah kita. Tades menggelengkan kepalanya sambil menatap Nuh. Cobalah untuk tidak bunuh diri. Ada banyak metode lain yang dapat memberimu status master prasasti. Bahkan jika kamu tidak memiliki bakat untuk metode attunement, kamu tidak perlu memaksakan diri dengan itu. Latihan. Oh, dan Ivor, saya sudah punya murid. Dia berbicara tentang Ruth. Tades telah menjadi tuannya di periode terakhir, tidak ada gunanya menggambarkan kegembiraannya saat itu terjadi. Ivor mendengus dan menjawab setelah menyesap gelasnya. Dan untuk apa? Hanya untuk menjadi master prasasti kelas 2? Kita berdua tahu bahwa dalam skala kekuatan produk, metode attunement adalah yang kedua setelah metode penempaan elemental. Tades tersenyum, menatap pria paruh baya itu. Jika kita hanya mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh prasasti dari metodemu, maka aku tidak bisa membantah. Tapi kamu harus ingat bahwa stabilitas ciptaanmu rendah sedangkan tingkat kematian dari mereka yang berlatih dalam metode itu sangat tinggi. Secara keseluruhan, metode yang stabil, bahkan jika kehilangan sedikit kekuatan, jauh lebih baik daripada yang ekstrim. Bagaimanapun, metode Anda hampir menghilang, sementara metode saya berkembang di mana-mana. Ivor mendengus lagi tetapi tidak menjawab. Kata-kata Tades tidak dapat dibantah, mereka dengan sempurna menggambarkan situasi saat ini di bidang prasasti. Profesor, saya masih perlu mengetahui isi misinya. Noah melangkah masuk, menyela pembicaraan mereka. Dia sudah tahu semua kerugian dari metode yang dia pilih sehingga dia tidak terlalu mementingkan peringatan Tades. Apa gunanya menggunakan metode yang lebih aman tetapi lebih rendah? Saya lebih suka mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kuat. Tades melanjutkan fokusnya pada Nuh dan mulai menjelaskan isi tugasnya. Kami akhirnya berhasil melacak tanah warisan dari keluarga kerajaan sebelumnya. Namun, ada beberapa masalah yang menghalangi kami untuk mencoba mengambilnya kembali. Nuh menjadi sangat tertarik. Tanah warisan keluarga kerajaan, itu harus berkali-kali lebih menguntungkan daripada eksentrik Thunder. Masalah pertama adalah pintu masuknya dicegah bagi siapapun yang berhubungan dengan keluarga Elbas. Bahkan tentara kerajaan pun tidak dapat masuk karena sumpah yang mereka miliki dengan kita. Masalah kedua adalah bahwa itu ditempatkan di luar perbatasan benua Utra. Jika kita bertindak dengan tidak hati-hati, negara-negara terdekat mungkin akan menyadari sesuatu dan berusaha mengklaim warisan untuk diri mereka sendiri.
Nuh berpikir sejenak sebelum menjawab Tades. Jadi, Anda bertanya kepada mereka yang kurang berafiliasi dengan para bangsawan karena kami akan menuntut bagian warisan yang lebih kecil? Tades tersenyum sedikit sebelum menjawab. Itulah salah satu alasannya. Yang lainnya adalah banyak dari keluarga bangsawan berukuran besar saat ini memiliki hubungan yang dalam dengan dinasti kerajaan sebelumnya. Kami takut jika mereka mengetahui tentang warisan, mereka mungkin akan bersekongkol dan memulai revolusi. Nuh mengangguk mengerti. Kekayaan yang disembunyikan oleh keluarga kerajaan sebelumnya seharusnya cukup menggoda untuk membuat kesepakatan antara keluarga bangsawan. Lagi pula, dinasti Elbas hanya memiliki sedikit kendali atas semua bangsawan lainnya. Mereka tidak memiliki semua tenaga yang diperlukan untuk menghentikan revolusi bersama. Berapa bagianku? Tanya Nuh. Tades segera menjawab. Kami bisa memberimu 200.000 kredit dan posisi bergengsi di kota kerajaan. Nuh menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sedikit. Kita berbicara tentang penguasa sebelumnya di negara ini dan saya berasumsi bahwa kita harus menyembunyikan identitas kita selama perjalanan. Tades mengangguk. Berapa harganya? Nuh menatap profesor sebentar sebelum menyebutkan harganya. Saya ingin 10% dari total nilai warisan dan 1 set lengkap ramuan dan pil yang berguna untuk misi. Saya juga ingin kebebasan untuk memilih posisi bergengsi di kota kerajaan yang akan saya dapatkan serta prioritas atas barang-barang itu. Di dalam warisan yang dapat membantu pertumbuhan saya. Tades meninggikan suaranya. 10%. Apa kau mengerti jumlah kekayaan yang dikumpulkan keluarga kerajaan selama wilayah kekuasaannya? Nuh sedikit tersenyum. Tidak. Tapi sekarang saya tahu bahwa 200.000 kredit jelas tidak cukup untuk jasa saya. Ekspresi Tades membeku dan Ivor tertawa terbahak-bahak. Kamu semakin tua, temanku. Generasi baru lebih licik dari yang bisa kamu bayangkan. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, Nuh berhasil menawar 3% dari total harta warisan yang bisa diperolehnya dalam bentuk kredit atau barang. Bagian tentang ramuan dan posisi prestisius tampaknya tidak terlalu menjadi perhatian Tades karena dia langsung menyetujui persyaratan itu. Ketika Tades meninggalkan ruangan, mereka telah sepakat untuk bertemu 1 minggu dari saat itu di pintu masuk akademi. Di sana Nuh akan menerima barang yang dijanjikan dan bertemu dengan siswa lain untuk misi tersebut. Saya pikir Anda bisa mendorong 5%, mengapa Anda berhenti? Ivor mengajukan pertanyaan itu ketika mereka tinggal sendirian. Nuh tersenyum dingin. Yah, setidaknya mereka tidak akan terlalu marah jika aku menyimpan beberapa kenang-kenangan dari perjalanan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 135 benua Nerere. Minggu berlalu dengan cepat. Nuh pergi keluar lapangan akademi dengan mengenakan pakaian olahraga hitamnya yang biasa. Dia telah menyerahkan 800 kredit kepada Ivor dan menggunakan kembali wilayah sulfur untuk memastikan bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia hanya memiliki 1.600 kredit dan 20 poin prestasi tersisa, dia membutuhkan hadiah misi. Namun, sakit kepalanya telah jauh berkurang intensitasnya yang membuatnya terkejut. Aku harus benar-benar lebih memperhatikan fakultas akademi. Tepat di luar pintu masuk, di hutan Arolyak, Tades sedang menunggu bersama 3 murid lainnya. Kenapa aku tidak terkejut kau ada di sini? Salah satu siswanya adalah June dan dia berbicara begitu dia melihat Noah datang. Kami adalah yang terbaik di kelas kami dan juga yang termiskin. Sangat jelas bagi kami untuk bergabung dalam misi ini. Nuh menjawab. Selama bulan-bulan sebelumnya,
June dengan jelas menunjukkan keunggulannya atas Justin, mendapatkan gelar terkuat kedua di kelas Grayshat. Tempat pertama, tentu saja, milik Nuh yang tetap tak terkalahkan. Dia berasal dari keluarga bangsawan berukuran kecil, dia membutuhkan kredit untuk membeli metode pelatihan baru. Saya memperdagangkan mantra sungai bergelombang yang bernilai 50.000 kredit, saya yakin dia masih belum meningkatkan semua tekniknya. Izinkan saya memperkenalkan Anda sebelum saya meninjau detail misinya. Kita harus berjalan sedikit jadi mari kita bergerak sementara itu. Oh, ambil ini. Tades berbicara dan sekitar 100 botol bersinar muncul di tanah. Ramuan untuk misi, bagilah secara merata. Para siswa mengumpulkan barang-barang di perangkat penyimpanan mereka dan mengikuti Tades melewati gunung tempat akademi itu berada. Vance dan June bergabung dengan kita 9 bulan yang lalu, mereka adalah yang terbaik di kelas pertempuran sesungguhnya jadi jangan perlakukan mereka dengan buruk hanya karena mereka juniormu. Dia menunjuk seorang pemuda jangkung dengan rambut hitam berusia sekitar 18 tahun. Dia adalah Errol. Dia bergabung dengan kami 1 tahun 3 bulan yang lalu dan dia adalah salah satu di kelasnya yang paling meningkat sejak dia masuk akademi. Dia akan bergabung dengan tentara kerajaan begitu dia mencapai usia yang tepat. Kemudian dia menunjuk siswa terakhir. Dia adalah seorang pria berambut coklat pendek berusia sekitar 19 tahun. Dia adalah Nigel, dia bergabung dengan kami hampir 2 tahun lalu. Dia memiliki bakat dalam memahami prasasti dan kecakapan pertempurannya tidak rendah. Dia akan menjadi kapten untuk misi ini dan wawasannya akan berguna untuk melampaui cobaan tanah warisan. Mereka melewati gunung kecil dan masuk lebih dalam ke dalam hutan Arroya. Lokasi tanah warisan ada di dalam benua Nerere. Itu adalah tanah kosong, hampir tidak berpenghuni, itulah mengapa butuh waktu lama bagi keluargaku untuk menemukannya. Masalahnya adalah berbatasan dengan 2 negara lain. Kecuali jika kita ingin memulai perang, kita perlu mengambil warisan tanpa diketahui. Mengenai uji coba, kami menyelesaikan 2 lapisan pertama tetapi kemudian kami menemui batasan terhadap keluarga saya. Rupanya, mereka benar-benar marah pada kami untuk mengatur sesuatu seperti itu. Keempat siswa itu memutar mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci keluarga yang menggulingkan mereka? Tades tertawa canggung dan melanjutkan penjelasannya. Bagaimanapun, kami belajar sesuatu di 2 lapisan itu. Ada hadiah setiap kali 1 lapisan dibersihkan dan tes di dalamnya semuanya terkait pertempuran. Kesulitannya masih rendah, kami hanya bertemu dengan beberapa monster peringkat 3 tingkat rendah tapi kami percaya bahwa itu akan meningkat secara eksponensial saat Anda menjelajah lebih dalam. Jangan khawatir, jika Anda pernah bertemu sesuatu yang melebihi kemampuan Anda, mundurlah. Anda selalu dapat mencoba lagi setelah Anda menjadi lebih kuat. Jadi, ini akan menjadi misi jangka panjang. Masuk akal, bagaimana mungkin sekelompok pembudidaya peringkat 1 mengambil sesuatu yang berharga, pikir Nuh. Jumlah maksimum orang yang bisa masuk pada saat yang sama adalah 4, itu sebabnya hanya ada kalian sebanyak ini. Jika kalian berhasil membersihkan lebih dari 2 lapisan, kami akan menganggap misi ini berhasil. Nigel berbicara begitu Tades menyelesaikan penjelasannya. Apakah jumlah total lapisan diketahui? Tades menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Dan karena hanya mengalami 2 lapisan, kami tidak yakin berapa banyak kesulitan yang akan meningkat saat Anda masuk lebih dalam. Nuh mengajukan pertanyaan. Lebih dalam?
Maksudmu uji coba akan dilakukan di bawah tanah? Tidak juga. Kamu akan mengerti begitu kamu melihat tanah warisan. Tidak ada lagi pertanyaan di sepanjang jalan. Mereka melakukan perjalanan selama 1 hari penuh sebelum mencapai perbatasan hutan. Sebuah gerbong sedang menunggu mereka dengan kusir berkerudung di posisi pengendara. Tades berbicara. Kita akan berpisah di sini. Kereta ini akan membawamu ke benua Nerere dan melintasi padang pasir. Ini perjalanan 2 minggu, sayangnya kapal udaranya terlalu mencolok sehingga kita tidak bisa menggunakannya. Kita tidak bisa membuat sebuah sumpah baik karena itu akan mencegah Anda memasuki warisan. Kami mencapai kesepakatan dengan Anda semua, jadi cobalah untuk tidak mencuri apapun. Kami dengan senang hati akan memberi Anda lebih banyak kredit jika Anda benar-benar menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dia menatap mata masing-masing siswa untuk memastikan bahwa mereka mengerti kata-katanya. Dia tersenyum setelah dia selesai dengan peringatan. Kalian semua bisa pergi sekarang. Semoga kalian beruntung. Hati-hati. Para siswa membungkuk dan masuk ke dalam kereta. Mereka masing-masing mengambil satu sisi. Gerbong itu cukup besar untuk memuat 4 sofa kecil di dalamnya. Setelah beberapa menit, gerbong mulai bergerak, misi mereka akhirnya dimulai. Nigel berbicara dengan senyum ramah di wajahnya. Karena kita harus menghabiskan 2 minggu bersama, kukatakan bahwa kita harus mengenal satu sama lain. Aku juga ingin mengetahui spesialisasimu karena aku harus menyiapkan formasi pertempuran. Aku menggunakan rapier dan aku dari elemen air. Gada, elemen api. Tombak, elemen guntur. June menatap Noah sejak presentasi dimulai, senyum tipis tersungging di wajahnya. Saya menggunakan 2 pedang. Nigel menunggunya untuk melanjutkan, tetapi tidak ada lagi kata-kata yang keluar darinya. Maaf, tapi saya menyarankan Anda untuk mengungkapkan elemen Anda. Kami bekerja untuk keluarga kerajaan sekarang. Jika saya kekurangan beberapa informasi penting tentang kekuatan kami yang sebenarnya dan gagal dalam misi karena itu, kami semua akan disalahkan. Nuh berpikir sejenak sebelum menghela nafas dan berbicara dengan suara lembut. Kegelapan. Kelahiran Pedang Iblis bab 136 Menara. Mata 3 siswa lainnya membelalak. Nigel adalah yang pertama pulih dan berbicara dengan suara bersemangat. Mengapa kamu tidak memberitahu siapapun? Kamu adalah kultivator pertama dari elemen kegelapan yang muncul dalam beberapa dekade. Suatu hari, ketenaranmu mungkin cocok dengan Daniel. Mengapa kamu melakukan misi ini alih-alih menemukan seorang guru yang membiayaimu? Nuh menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya punya alasan pribadi untuk merahasiakan karakteristik ini. Saya lebih suka Anda tidak membocorkan informasi ini. Errol dan Nigel segera mengangguk mendengar kata-katanya. Jangan khawatir, kami akan dengan senang hati menyimpan ini di antara kami sendiri. Iya, kita satu tim sekarang. Kita harus menghormati keinginan satu sama lain. Para siswa di gerbong semuanya berasal dari latar belakang yang buruk. Ketika mereka mengerti bahwa mereka bisa menjadi pengikut pertama Daniel berikutnya, mereka tidak ragu untuk meyakinkan Noah dengan kerjasama mereka. June masih menatapnya dengan mata terbelalak. Dia kembali ke kenyataan dan melepaskan desahan lembut. Tampaknya bahkan elemenku lebih rendah dari milikmu. Nuh mendengus pelan. Bukannya akan ada bedanya jika aku dari elemen lain. Niat bertarung June menyala lagi dan dia menunjuk ke arah Nuh sambil meninggikan suaranya. HMPH, kamu akan lihat, setelah misi ini selesai. Aku akan meningkatkan semua teknikku dan mengajarimu siapa yang terkuat. Nuh tidak menjawab dan mengeluarkan rune kesiar kedua.
Dia tidak ingin menghabiskan 2 minggu perjalanan untuk bersosialisasi. June melihat perilakunya dan melakukan hal yang sama sementara Errol dan Nigel saling memandang dengan bingung. Nuh sudah terbiasa dengan karakter June. Dia mulai sedikit melonggarkan ketika dia berbicara dengannya, bahkan jika interaksi mereka sebagian besar terdiri dari dia menggodanya karena kemenangannya. Perjalanan berlangsung dengan tenang. Keempat siswa kebanyakan akan berkultivasi di dalam gerbong dan beristirahat sebentar hanya untuk buang air. Nigel akan meminta perhatian mereka dari waktu ke waktu untuk menjelaskan beberapa formasi pertempuran sederhana yang harus mereka siapkan dalam situasi tertentu. Seiring berlalunya hari, lingkungan berubah drastis. Dari dataran hijau dan pegunungan yang dipenuhi hutan, pemandangan berubah menjadi kehancuran dan kematian. Ketika pohon terakhir menghilang dari pandangan mereka dan hanya pasir kuning yang memenuhi pandangan mereka, mereka mengerti bahwa mereka telah memasuki benua Nerere. Ada pasir di segala arah dan tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Suhu cukup tinggi pada siang hari tetapi tidak terlalu tinggi. Tampaknya penggurunan tidak disebabkan oleh panas, mungkin ini daerah aneh lainnya seperti hutan Arolia. Nuh mencatat dalam benaknya saat lanskap bergerak. Pada akhirnya, 2 minggu berlalu dan mereka mencapai tujuan mereka. Gerbong berhenti dan kusir memberi isyarat kepada para siswa untuk melompat ke tanah. Aku tidak bisa melanjutkan dari sini. Panjat saja gundukan itu dan kamu akan disambut oleh tentara dari dinasti kerajaan. Mereka berhenti di tengah padang pasir, di depan gundukan pasir besar. Para siswa mengangguk dan bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh pria berkerudung itu. Segalanya tampak normal tetapi kemudian mereka mulai memperhatikan adanya prasasti di tanah berpasir. Jumlah mereka bertambah hingga bentuk formasi terbentang di depan mata mereka. Ketika mereka melintasi perbatasannya, mereka merasa seperti telah melewati semacam penghalang tak terlihat dan pemandangan segera berubah. Puluhan tenda ditempatkan di medan menciptakan perkemahan yang teratur. Prajurit dengan baju besi emas berlari ke segala arah melakukan tugas yang berbeda dan sebuah lubang besar terlihat di tanah di kejauhan. Seorang tentara memperhatikan kehadiran keempat siswa itu dan mendekati mereka dengan ekspresi ramah. Kamu pasti siswa dari akademi. Silakan ikuti saya ke tenda kapten. Kami akan memberitahu Anda semua detail yang kami temukan dalam eksplorasi warisan. Tidak butuh banyak waktu bagi kelompok itu untuk mencapai tenda yang lebih besar di perkemahan. Saat mereka memasukinya, penjaga dengan lantang mengumumkan mereka kepada seorang pria parubaya yang duduk di belakang meja besar. Kapten, murid-murid yang dikirim oleh Yang Mulia Tades telah tiba. Pria itu mengangguk dan memberi isyarat kepada prajurit itu untuk meninggalkan tenda sementara dia berdiri untuk memeriksa mereka. Sang kapten memiliki perawakan sedang dan tubuh yang tampak kuat. Kulitnya gelap tetapi rambutnya benar-benar putih dan panjang, memberikan aura eksotis pada penampilannya. Dia mengangguk setelah dia menatap empat untuk sementara waktu. Saya Preston Bowen, saya kapten pasukan yang ditempatkan di sini. Kami telah menyelidiki tanah warisan selama lebih dari 6 bulan, jadi saya yakin Anda ingin tahu apa yang telah kami temukan sejauh ini. Ikutlah dengan saya, akan lebih mudah dijelaskan jika Anda melihatnya. Preston keluar dari tenda dengan para siswa di belakangnya dan bergerak menuju lubang besar. Saat mereka mendekatinya, bentuk menara mulai terlihat di tengah pemandangan berpasir. Ketika mereka sampai di tepi lubang, mata para siswa terbelalak karena keheranan yang mereka rasakan. Berapa banyak yang mereka investasikan untuk membangun sesuatu seperti ini?
Itu adalah pikiran pertama Nuh ketika dia melihat struktur itu. Lubang itu berukuran 40 meter dan sebuah menara besar berdiri di dalamnya. Itu adalah menara melingkar dengan setiap lantai dipisahkan oleh batu bata marmer besar dan bertuliskan. Tetapi jumlah lantai yang dimiliki struktur itu tidak pasti karena tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak tubuhnya yang masih berada di dalam tanah. Ada tentara yang dengan hati-hati menggali di dalam lubang, mencoba mengungkap lebih banyak menara. Preston berbicara dengan suara tenang. Kami tahu pasti bahwa menara itu dibangun langsung di bawah tanah, tetapi kami hanya berhasil mengekspos 5 lantai. Karena ada lebih banyak bangunan di bawah tanah, kami yakin setidaknya ada 6 lapisan di warisan. Kami sudah membersihkannya. 2 yang pertama, jadi Anda akan mulai dengan yang ketiga. Oh, Anda mungkin ingin tahu bahwa setiap lantai memiliki dimensi terpisah yang berbeda sehingga lingkungan berubah setiap saat. Kelahiran Pedang Iblis bab 137 di dalam. Nigel mengajukan pertanyaan kepada Kapten. Kapten, apa maksudmu dengan itu? Preston memindahkan beberapa helai rambut dari dahinya sebelum menjawab. Pada lapisan pertama, dimensinya adalah bidang es yang dihuni oleh beruang salju peringkat 3. Pada lapisan kedua, kami berada di area bawah tanah melawan kelabang baja. Dari situ, kita dapat membayangkan bahwa semua lapisan lainnya akan berisi lingkungan yang berbeda. Satu hal yang mungkin ingin Anda ketahui adalah bahwa mereka adalah binatang ajaib yang nyata dan bukan ciptaan dari tanah warisan. Mereka benar-benar menciptakan lingkungan nyata dan mengisinya dengan binatang ajaib yang sesuai dengan setiap lokasi. Saya bahkan tidak ingin memikirkan jumlah persiapan yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu seperti itu. Pikir Nuh, kagum dengan warisan kerajaan. Nigel berbicara lagi. Jadi, kita hanya perlu membersihkan lantai untuk melewatinya? Preston mengangguk. Itulah metode yang kami gunakan dan berhasil dengan baik. Jumlah spesimen, 100 di lapisan pertama dan 200 di lapisan kedua. Namun, peringkat mereka hampir sama. Apakah kita memiliki batas waktu untuk setiap lantai? Preston menunjuk ke batu bata bertulisan. Kami menguraikan prasasti itu. Batas waktunya adalah 1 minggu di lantai pertama dan 2 minggu di lantai kedua. Ini akan menjadi 3 minggu di lantai ketiga dan seterusnya, setidaknya untuk lantai yang bisa kami lihat. Nigel menoleh ke arah Preston. Ada lagi yang perlu disebutkan? Preston berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, bagian untuk lapisan berikutnya hanya akan muncul setelah kamu menyelesaikan dimensi sementara yang ke lantai sebelumnya akan selalu terbuka. Kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Aku yakin ini adalah segalanya kami tahu tentang tanah warisan. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Nigel segera berbicara. Kami membutuhkan 4 tenda terpisah untuk istirahat malam, perbekalan untuk misi, dan perangkat penyimpanan kosong untuk hadiah. Adakah kesempatan untuk meminjam beberapa baju zirah para prajurit? Preston menggelengkan kepalanya. Itu tertulis atas perintah dinasti Elbas, tanah warisan akan langsung menolaknya. Nigel mengangguk. Kalau begitu, begitulah. Jika kamu berhasil menyelesaikan semuanya hari ini, kita akan langsung masuk besok pagi. Preston memanggil salah satu prajurit dan memerintahkan untuk mengumpulkan barang-barang yang diminta. 4 tenda disiapkan dan para siswa beristirahat dengan tenang di dalamnya. Nuh melakukan latihan seperti biasa tetapi dengan intensitas yang lebih sedikit. Dia tidak boleh lelah saat memasuki menara. Hari berlalu dengan lancar dan keempat siswa berkumpul di depan lubang saat fajar.
Seorang prajurit telah memberi mereka masing-masing bekal yang cukup untuk perjalanan 1 tahun dan cincin luar angkasa hitam. Nuh kagum ketika dia memeriksa lebar cincin itu. Ada lebih dari 100 meter kubik ruang. Dan mereka memberikan 4 dari mereka kepada kami. Saya salah menghitung kekayaan mereka. Mungkin saya seharusnya benar-benar menawar bagian warisan yang lebih tinggi. Semuanya sudah siap. Preston tiba di belakang mereka. Ya, Anda bisa memimpin, Kapten. Nigel menjawab dan Preston memberi isyarat kepada para prajurit di bawah lubang. Mereka menempatkan tangga yang terbuat dari kayu di dinding berpasir dan sekelompok 4 pemuda turun ke lokasi penggalian. Seorang tentara membawa mereka ke suatu area di depan menara di mana lebih banyak tangga berdiri di sisi bangunan dan dia menunjuk ke arah mereka. Kamu harus memanjat di puncak menara di mana 4 rune tertulis di lantai. Berdiri saja di masing-masing rune dan kamu akan memasuki lapisan pertama. Mereka buru-buru memanjatnya sampai mereka tiba di puncak bangunan tempat mereka melihat rune yang dirancang. Nigel mengangkat tangan untuk meminta perhatian mereka. Saat kita masuk, kita akan berlari lurus ke lorong yang mengarah ke lapisan bawah. Kita akan berhenti begitu kita mencapai lorong untuk yang ketiga mengatur ulang. Semua orang mengangguk dan menginjak salah satu rune. Tekanan teleportasi menekan lautan kesadaran mereka dan, ketika mereka membuka kembali mata mereka, mereka berada di lapangan yang tertutup salju. Menurut informasi yang diberikan oleh Preston, mereka berlari menuju area tertentu. Ini tidak sebesar tanah warisan eksentrik Thunder tapi pasti lebih realistis. Nuh mencatat dalam benaknya. Dimensi terpisah lainnya yang dia lihat mandul dan sangat berbeda dari dunia luar. Namun, warisan kerajaan tampaknya hanyalah bagian dari dunia, tidak ada pengaruh dari prasasti atau rune di lingkungan. Jangan bilang bahwa mereka benar-benar memindahkan sebagian dari dunia luar di dimensi ini. Yah, saya tidak begitu tahu proses mana yang lebih sulit. Langit cerah tetapi, di kejauhan, dia pasti bisa melihat batas lanskap. Ada dinding melingkar samar yang mengelilingi area seluas 5 km persegi, membatasi bidang es. Itu seharusnya dinding menara dilihat dari bagian dalamnya. Para siswa berlari sekitar 1 jam ke lapangan terpencil sampai mereka mencapai tangga bercahaya yang menuju ke bawah tanah. Mereka buru-buru turun dan dalam 10 menit mereka tiba di area yang sama sekali berbeda. Itu jelas di bawah tanah dan gelap, tetapi yang paling mengejutkan para siswa adalah bahwa mereka telah menuruni tangga hanya untuk keluar dari daerah baru. Luar biasa, saya bahkan tidak merasakan ketika ada variasi dari turun ke naik. Mereka berdiri diam hanya sesaat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Lapisan kedua tampak lebih luas dari yang sebelumnya, tetapi karena berada di bawah tanah, mereka tidak dapat melihat di mana dinding menara itu berada. Dalam waktu sekitar 2 jam, mereka mencapai lorong untuk lapisan ketiga. Saat itu pintu bertulisan biru besar yang lagi-lagi memiliki 4 rune yang mereka lihat di atas menara di permukaannya. Nigel berbicara sambil menoleh ke arah ketiga temannya. Mari kita istirahat sebentar sebelum kita memasuki lantai berikutnya, kita mungkin menemui masalah begitu kita melewati pintu. Semua orang setuju dan bermeditasi untuk kembali pada kondisi puncak. 10 menit kemudian, mereka semua berdiri di depan rune. Siap. Nigel memandang yang lain. Pergi. Mereka berempat menyentuh rune pada saat bersamaan. Tidak ada masalah dengan teleportasi, tanah warisan tidak menghubungkan mereka dengan keluarga Elbas. Ketika mereka membuka mata,
mereka berada di dataran hijau yang dipenuhi sungai dan lebih dari 300 pasang mata dengan pupil vertikal tertuju ke arah mereka. Kelahiran pedang iblis bab 138 lapisan ketiga. Nuh segera mengenali pemilik mata itu. Buaya sungai. Dia berteriak, meninjau karakteristik mereka di kepalanya. Mereka memiliki gigitan yang kuat dan tubuh bersisik yang menawarkan pertahanan yang baik. Mereka dapat menggunakan air tawar untuk menyembuhkan luka mereka. Di lingkungan ini dan dengan jumlah mereka, kita benar-benar tidak diuntungkan. Ada lebih dari 300 binatang buas di depan mereka, semuanya berada di peringkat ketiga. Mereka memiliki tubuh dengan panjang 4 meter dan tinggi 1,5. Buaya tidak segan-segan menyerang mereka, mereka berenang di sungai menuju posisi mereka. Nigel tidak lamban dalam reaksinya dan mulai meneriakkan perintah. Ayo buat formasi. Kita rapatkan gelombang pertama lalu bergantian di antara dua kelompok. Vance dan June dulu, lalu aku dan Errol. Coba selesaikan mereka dalam satu serangan. Keempat siswa berbaris, memegang senjata mereka. Noah tidak ragu untuk membuka bagian atas tubuhnya dan melepaskan Eko. Mereka hanya peringkat 3 binatang ajaib tapi jumlah mereka terlalu tinggi untuk meremehkan mereka. Gelombang binatang pertama tiba. Buaya melompat dari sungai dan menyerang siswa dengan mulut terbuka lebar. Nuh meluncurkan serangkaian tebasan angin yang berlipat ganda di udara dan jatuh di tengah mulut makhluk itu, hampir membelah mereka menjadi dua. June menikam dengan tombaknya yang mengirim pukulan menusuk dari ujungnya, mengukir lubang berdarah ke monster manapun di area 10 meter di depannya. Errol mengayunkan gada hitam besar, mengirimkan gelombang kejut di depannya yang membuat buaya berdarah dari setiap lubang karena kekuatan getaran yang dihasilkan dari senjatanya. Nigel menusukkan rapiernya dengan lengan kiri di belakang punggungnya, senjatanya menciptakan garis air tajam di udara yang memotong apapun yang melewatinya. Kekuatan 4 siswa akademi menggunakan seni bela diri peringkat 4 mereka ditunjukkan sepenuhnya dalam situasi itu. Puluhan buaya mati begitu memasuki jangkauan serangan para pemuda. Sisik, darah, dan tubuh tak bernyawa berjatuhan terus-menerus di tanah mencemari dataran dan air sungai. Namun, serangan binatang ajaib itu sepertinya tidak ada habisnya. Semakin banyak binatang buas melompat dari sungai untuk menabrak kelompok 4 orang. Noah mengendalikan Eko untuk memblokir serangan yang akan mendarat di titik tak berdaya dari formasi mereka. Serta menghabisi monster yang selamat dari bentrokan dan ingin mencapai sungai untuk pulih. Beberapa menit berlalu dan Nuh serta kelompoknya perlahan kehilangan arah. Di beberapa titik, Nigel memberi perintah lain. Mantra. Noah dan June melompat di barisan depan. Tombak June mengeluarkan percikan api samar yang meningkatkan jangkauan serangannya sementara Noah mengaktifkan bentuk pertama dari seni bela dirinya. Gerombolan buaya itu terdorong mundur sejenak, memberi waktu bagi Errol dan Nigel untuk mundur beberapa langkah dan berkonsentrasi pada mantra mereka. Ujung rapier Nigel bersinar dengan cahaya biru dan dia menusukkannya berulang kali, seperti di udara kosong. Namun, dari pucuk senjatanya, puluhan peluru air ditembakkan dan menembus tepat di tengah-tengah tengkorak buaya. Errol mengayunkan gadanya yang menyala dan melepaskan burung phoenix yang menyala yang meluncurkan bola api besar-besaran ke area paling ramai di gerombolan binatang buas. Serangan binatang buas akhirnya melambat. Mengubah. Nigel berteriak lagi dan June dan Noah menginterupsi teknik mereka dan pindah ke posisi belakang. Meninggalkan Errol dan Nigel untuk secara fisik menghadapi serbuan monster itu.
June menutup matanya dan tombaknya mulai mengumpulkan percikan jingga di sekujur tubuhnya. Dia kemudian membukanya kembali dan dengan paksa menerjang ke area yang ramai. Petir ditembakkan dari tombaknya yang membuat apapun yang melewatinya menjadi abu. Nuh membatasi dirinya untuk memberikan serangan jarak jauh yang berlipat ganda di udara karena karakteristik seni bela dirinya. 6 tebasan angin keluar dari sosoknya setiap kali dia bergerak, ada bayangan samar dari 4 lengan tambahan di tubuhnya. Eko, sementara itu, melanjutkan perburuan mangsa yang terluka atau membantu para siswa di barisan depan. Terkadang, benang hitam berasap menghubungkan tubuhnya dengan tubuh Nuh. Mengubah. Nigel berteriak lagi dan mereka berganti peran. June dan Noah kembali ke posisi barisan depan. Itu adalah formasi pertempuran sederhana yang dibuat oleh Nigel setelah dia mengetahui tentang kemampuan para siswa dalam grup. Karena saat seorang kultivator merapal mantra yang kuat pada umumnya adalah mantra yang paling terbuka, dia memutuskan bahwa mereka harus bergantian antara posisi depan dan belakang. Tak perlu dikatakan, efek dari taktik itu bahkan membuat Nuh terkejut. Yah, itu hanya bisa bekerja karena kita semua memiliki kemahiran yang tinggi dalam pertarungan jarak dekat dan Eko menutupi setiap titik lemah yang muncul. Pikir Nuh. Binatang buas telah berkurang banyak sehingga dia punya waktu untuk menganalisis pertempuran. Serang ke depan. Setelah buaya yang tersisa kurang dari 50, Nigel memberi perintah untuk menghabisi mereka. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lapisan ketiga dari warisan kerajaan dikosongkan dari semua jejak kehidupan kecuali kelompok dari akademi. Keempat pemuda itu duduk di tanah segera setelah pertempuran usai, mereka harus pulih dari pertarungan. Meskipun pertempuran berlangsung kurang dari 1 jam. Mereka harus terus menggunakan seni bela diri peringkat 4 mereka untuk mengusir gerombolan binatang ajaib dan mereka bahkan menggunakan beberapa mantra terkuat mereka pada interval tertentu. Fans, boneka apa itu? Ini sangat berguna dan pengeluaran energi mentalnya sepertinya tidak tinggi. Errol menunjuk Eko yang diam-diam menjaga Noah saat dia bermeditasi. Itu mantra. Nuh menjawab dengan tenang. Pada saat itu, beberapa prasasti menyala di dinding bundar di kejauhan. Cahaya mereka berkumpul di tengah dataran hijau dan bersinar selama beberapa menit sebelum memudar. Di tempat itu, sebuah gunung yang terbuat dari kredit obsidian dan benda-benda bertulisan muncul. Nigel tersenyum dan menoleh ke siswa lain. Siapa yang ingin memeriksa hadiahnya? Kelahiran Pedang Iblis bab 139 Rasa Bersalah. Keempat siswa itu mendekati gunungan barang. Mereka semua memiliki ekspresi takjub saat melihat jumlah kekayaan yang menumpuk di tanah. Errol adalah orang pertama yang berbicara. Hanya nilai kredit obsidian ini lebih dari 1 juta. Dan ada lebih dari 1000 item tertulis. Ada keserakahan di matanya saat dia terus menatap hadiahnya. Ini hanya hadiah untuk 1 lapisan dan itu bernilai uang yang sangat banyak. Bukankah itu terlalu banyak untuk hanya 300 binatang ajaib peringkat 3? Nuh berpikir sambil memusatkan perhatian pada barang-barang itu. Kecuali nilai mereka di kredit, tidak ada yang benar-benar membuatnya tertarik. Errol, sebaliknya, mendekati gada logam besar dengan banyak rune di tubuhnya. Dia mengayunkannya beberapa kali dan kemudian memeriksanya dengan hati-hati. Setelah beberapa menit, dia mengangguk dengan gembira dan mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain dalam kelompoknya. Tidak ada yang keberatan jika aku mengambil ini? Mereka bertiga mengangkat bahu,
keluarga kerajaan tidak akan terlalu peduli jika salah satu dari dua barang ini hilang. Selain itu, mereka semua berasal dari lingkungan yang buruk sehingga mereka dapat memahami kebutuhan akan perlengkapan yang lebih baik. Errol dengan senang hati menyimpan senjata barunya dan mengajukan pertanyaan sambil memandang ke arah Nigel. Jadi, bagaimana kita harus membagi semuanya? Nigel menjawab dengan suara tenang. Mari kita bagi menjadi 4 tumpukan dengan dimensi yang sama. Seperti ini, ruang yang tersisa di cincin ruang angkasa akan sama untuk kita semua. Kita akan lihat apakah kita perlu mengubah disposisi ini di lapisan berikutnya. Dia cukup yakin bahwa mereka bisa membersihkan lebih banyak lantai. Bagaimanapun, pertempuran itu sulit tetapi tidak terlalu keras, mereka semua tidak terluka. Para pemuda membagi barang secara merata dan memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa hitam mereka. June, Nigel, dan Noah dengan tidak hati-hati mengambil beberapa ribu kredit untuk diri mereka sendiri dalam proses itu. Ketika tumpukan hadiah dipindahkan, mereka menyadari bahwa sebuah tangga telah muncul di medan di bawahnya. Kita semua harus istirahat sampai kita kembali ke bentuk puncak kita. Saat semua orang sudah siap, kita akan pergi ke lapisan keempat. 3 lainnya setuju dengan rencana Nigel dan dengan bebas beristirahat di dataran. Setengah hari berlalu sebelum mereka semua memasuki tangga ke lantai berikutnya. Mereka sudah memegang senjata mereka dengan Nuh bertelanjang dada dan mereka perlahan-lahan bergerak menaiki tangga. Terjadi pergantian arah yang sama dan mereka keluar dari medan lapisan keempat. Lingkungan diselimuti kabut putih dengan nuansa ungu samar yang membatasi bidang pandang siswa hingga kurang dari 10 meter ke segala arah. Mereka saling memandang dan mengangguk diam-diam. Nigel menunjuk ke suatu arah dan yang lainnya mengikuti. Saya merasa ada sesuatu yang melihat lingkungan mental saya. Sensasinya mirip dengan yang saya rasakan selama ujian sifat saya. Pikir Nuh. Dia merasa lautan kesadarannya diamati sejak mereka tiba di lantai. Namun, ketika dia memikirkan hal itu, dia menyadari bahwa kabut semakin tebal di sekelilingnya dan dia kehilangan pandangan dari teman-temannya. Apakah ini ilusi? Tidak mungkin aku benar-benar berpisah dari mereka, kan? Nuh, suara wanita terdengar dari kabut dan mata Noah terbelalak mendengarkannya. Sesosok bergerak menembus kabut menuju posisinya. Sedikit demi sedikit, ciri-cirinya menjadi jelas. Mata biru es yang besar, alis tipis, rambut hitam panjang, itu adalah wajah yang dia ingat dengan sempurna. Noah, kamu sudah menjadi kuat anakku. Lily muncul di depannya, ekspresinya kesakitan dan air mata berdarah jatuh dari matanya. Ibu, saat emosinya diaduk, pikirannya menjadi kabur dan dia tanpa sadar menjawabnya. Dia mendekat padanya dan terus berbicara. Bisakah kamu menyelamatkanku sekarang? Apakah kamu menjadi cukup kuat untuk membawaku pergi? Sedikit rasa bersalah menyerangnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya seperti biasanya dan mulai menyerang pikirannya. Tidak. Dia menjawab dengan jujur, meskipun hampir 3 tahun telah berlalu sejak kematiannya, dia masih sangat jauh dari kekuatan yang dia butuhkan untuk membalaskan dendamnya. Ekspresinya menjadi lebih jelek dan lebih banyak air mata berdarah keluar dari wajahnya. Kapan itu akan cukup? Anda memiliki banyak kesempatan untuk membawa saya pergi jika Anda memilih untuk menyerah pada kultivasi. Kita bisa hidup sederhana. Jauh dari semua perjuangan ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, tetapi Anda memilih untuk meninggalkan saya di rumah besar. Apakah Anda tahu berapa banyak pelecehan yang harus saya tanggung?
Apakah Anda tahu apa yang ayahmu lakukan kepada saya setiap hari? Anda bisa saja menghentikan semua itu. Nuh menundukkan kepalanya, rasa bersalah menjadi tak terkendali di benaknya. Dia selalu tahu bahwa jika dia memikirkannya, dia memiliki kesempatan untuk membawa Lily pergi sebelum dia meninggal. Bantuan dari William dan kehidupan sebagai buronan akan berhasil. Tetapi itu menyeratkan bahwa dia harus menyerah pada ambisi apapun terkait dunia kultivasi. Dia bukan ibu kandungnya, setidaknya tidak dalam pikirannya, tapi dia tidak memberinya apa-apa selain cinta. Tanpa ragu, dia berhasil meninggalkan bekas yang dalam di kehidupan keduanya. Jika kamu tahu, apakah kamu akan memberikan segalanya untukku? Dia berbicara lagi dan ekspresi Nuh menjadi kompleks. Dia menjawab dengan jujur, "Aku tidak tahu." Dia sebagian besar menekan pikiran itu dengan latihan terus-menerus, tetapi ketika pertanyaan diajukan, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar berkonflik dengan situasi tersebut. Di satu sisi, ada pencarian kekuasaan yang diinginkannya. Di sisi lain, wanita yang memberikan segalanya untuknya. Lily menyentuh pipi Noah dan mengangkat wajahnya agar dia bisa menatapnya. Nuh melihat betapa kecantikannya tidak ditutupi bahkan dengan semua darah yang keluar dari matanya. "Jangan khawatir, aku memaafkanmu. Sekarang, diam saja." Tangannya berkedip dan muncul kembali di sebelah tenggorokan Nuh. Namun, sebelum itu bisa mengenainya, Noah meraih lengannya dan meremasnya dengan marah. Kelahiran Pedang Iblis bab 140 Goblin Kabut. Mata Nuh menjadi dingin saat dia mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya. "Apakah kamu tahu apa kata-kata terakhirnya kepadaku?" Ekspresi Lily menjadi bingung dan dia mencoba mundur tetapi cengkeraman Nuh di lengannya kuat dan tidak bergerak. Dia berkata, "Jangan pedulikan aku." Wanita itu berhasil menahan rasa sakit apapun untuk memberiku cukup waktu untuk berkembang. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia memikirkannya. Lily panik dan berbicara, "Bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari ilusi? Pikiranmu hilang dalam rasa bersalah." Nuh menggelengkan kepalanya. "Aku tidak, hanya saja dia selalu tersenyum setiap kali dia menatapku." Dia menjawab dengan suara bingung. "Lalu, bagaimana kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri? Karena kamu mencoba merusak citraku tentang dia dan itu membuatku marah." Asap hitam keluar dari tangan yang memegang lengannya. "Sangat marah sehingga semua rasa bersalah hilang dan saya bisa berpikir jernih lagi." Asap menyelimuti lengan dan pemandangan itu hancur, memperlihatkan anggota tubuh kurus hijau yang memegang pisau yang terbuat dari tulang. "Kamu tahu, aku mungkin seorang psiko yang tidak mampu memilih antara kehidupan ibuku dan kultivasi. Sebut aku setan atau apapun, aku tidak peduli." Asap menghabiskan anggota tubuh hampir seketika dan Lily lolos dari cengkeraman Noah. "Tapi jika kamu berpikir bahwa menggunakan ingatanku tentang dia adalah taktik yang cerdas, maka kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa tentang dia. Dia telah bunuh diri untuk melindungi Noah, untuk mencegah keluarga Balvan menggunakan dia untuk menyakitinya. Nuh tidak bisa membiarkan ilusi melakukan hal yang sama yang dia coba hindari." Asap hitam keluar dari setiap bagian tubuhnya, berubah menjadi armor pelindung dan menutupi dirinya sepenuhnya. Adegan itu hancur di banyak bagian, tidak mampu menahan kekuatan mantra Nuh. Sosok Lily berubah menjadi monster hijau humanoid dengan telinga runcing dan hidung besar. Itu berbicara saat mundur. "Tunggu, manusia yang kamu datangi ada di dekatmu, kamu mungkin akan menyakiti mereka jika kamu terus berjalan." Nuh berteriak dengan suara kasar untuk membalas.
Aku tidak peduli. Bentuk iblis. Mantra itu benar-benar aktif dan dia berubah menjadi sosok jahat yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam beracun. Binatang itu mencoba lari tetapi Nuh tiba di depannya dalam sekejap. Dia meraih tenggorokannya dan perlahan melihat tubuhnya dimakan oleh mantranya. Ketika tidak ada yang tersisa dari binatang itu, dia melihat sekelilingnya untuk memeriksa situasinya. Itu hampir saja, jika gema dan nafas di lautan kesadaranku tidak menentang ilusi, aku mungkin sudah mati. Dia telah berbohong kepada binatang itu untuk membuatnya bingung. Memang benar dia sangat marah, tetapi berkat tekanan internal di lingkungan mentalnya dia berhasil mendapatkan kembali kejelasan. Sekarang, pertama-tama aku harus menyingkirkan kabut ini. Dia fokus dan energi mentalnya terkuras dengan kecepatan tinggi. Lebih banyak asap dihasilkan dan melahap kabut di sekelilingnya. Saat kabut menghilang, lingkungan hancur mengungkapkan bentuk sebenarnya dari lapisan keempat. Itu adalah lokasi berbatu, dengan kristal ungu yang jarang terwujud di medan. Mereka seharusnya Fog Goblin dan kristal itu meningkatkan kemampuan bawaan mereka untuk menciptakan ilusi. Kalau tidak, tidak mungkin bagiku untuk terpengaruh oleh binatang ajaib peringkat 3 yang sederhana. Setelah dia melihat aspek mereka dan lingkungan tempat mereka berada, Nuh menebak jenis binatang ajaib apa yang mereka hadapi. Goblin kabut adalah binatang magis humanoid. Kecerdasan mereka tinggi, hampir setara dengan manusia, dan mereka kebanyakan menargetkan makhluk cerdas sebagai mangsanya. Mereka menutupi lingkungan dengan kabut yang mereka keluarkan secara alami yang digunakan untuk membingungkan korbannya. Namun, kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya rendah, begitu ilusi mereka rusak, mereka bahkan lebih lemah dari monster peringkat 2. Pertama-tama aku harus menemukan yang lain dan kemudian menjadi liar. Dia melepaskan lebih banyak asap hitam dan dengan hati-hati menyaksikan perubahan pemandangan. Yang pertama muncul adalah Nigel, dia dalam keadaan bingung dan seorang goblin memeluknya saat dia menangis. Nuh mengirim Eko untuk membunuh binatang itu dan buru-buru membuatnya mundur untuk menghindari membubarkan lebih banyak asap di posisinya. Dia mencoba menyelamatkan mereka, jika dia ceroboh, dia bisa membunuh mereka dengan mantranya. Dia kemudian menemukan June yang sedang duduk berlutut dengan wajah menunduk. Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras sehingga darah mengalir di tanah. Seorang goblin ada di depannya, memegang pisau. Eko tiba di posisinya dalam sekejap, membunuh goblin, dan kembali ke Noah. Dia akhirnya menemukan Errol. Dia memiliki beberapa luka di tubuhnya dan dia mundur dengan panik. Nuh mengalahkan goblin dan menghentikan mantranya. Eko kembali ke tubuhnya dan dia membawa masing-masing dari mereka di tempat di mana bagian untuk lapisan ketiga berada. Tidak ada kabut di posisi itu setelah Nuh keluar semua dengan wujud iblisnya sehingga mereka perlahan mendapatkan kembali kejernihan pikiran. Fans, apa yang terjadi? June bertanya begitu matanya terfokus. Goblin kabut dengan kemampuan mereka ditingkatkan oleh kristal ungu itu. Tetaplah di sini, dengan senang hati aku akan membersihkan lapisan ini sendirian. Dia berbalik sebelum dia bisa menjawabnya dan menghilang dalam kabut. Nuh, anakku. Nuh, aku ibumu. Jangan khawatir anakku, aku bisa bertahan sedikit lagi. Banyak sosok Lily muncul di sekelilingnya saat dia bergerak. Namun, satu-satunya reaksi yang mereka timbulkan adalah peningkatan aura dinginnya. Dia dengan bebas meluncurkan tebasan angin ke segala arah, memecahkan ilusi saat bentuk sebagian iblis melahap kabut.
Sosok Lily hancur berkali-kali, meningkatkan kebutuhan Nuh untuk curhat. Ibuku mungkin sudah mati tapi kamu masih cukup hidup untuk menahan amarahku. Butuh Nuh sepanjang hari untuk membunuh semua binatang ajaib di lantai. Goblin kabut, ketika mereka melihat bahwa Nuh tidak terpengaruh oleh kemampuan bawaan mereka, mulai bersembunyi. Karena bidang pandangnya terhalang, dia memutuskan untuk sepenuhnya menghilangkan kabut itu sendiri dengan mantranya. Dia harus minum banyak ramuan untuk mengimbangi konsumsi energi mental. Meski begitu, tes selesai dan dia bergabung kembali dengan kelompoknya untuk menunggu hadiah.